Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber, pelajaran sekolah jadi mudah. Oke, ini adalah bab 2 ya dari Matematika SMA kelas 11 ya. Materinya program linear. Di buku edisi sebelumnya ini bab pertama ya. Ini revisi 2017, ini jadi bab kedua ya. Nah, di sini Pak Ali sudah punya playlistnya sebenarnya. Nah, ini ada soal-soal yang beberapa soal ya. Ada sekitar ya banyak, mungkin 20-an soal, mungkin kalau enggak belasan soal lah ya yang sudah Pak Ali kerjakan. Ini dari versi yang 2014. Ya, soalnya beberapa sama ya. Jadi kalau kita bandingkan, ini adalah revisi yang 2014, uji kompetensi 1 dimulai dari PT Lasin adalah suatu pengembang. Nah, ini di edisi yang baru, di sini PT Lasin adalah suatu pengembang. Nah, ini di nomor 4. Nanti yang sudah ada atau sudah ada pembahasannya tidak akan saya bahas ulang, nanti akan dilompati. Jadi pastikan kalian memiliki playlistnya ini. Link dari playlistnya ada di bawah di kolom deskripsi ya. Program linear kelas 11 atau 12, dulunya pernah jadi kelas 12 malah ya. Jadi kelas 11 ini. Oke, kita akan mulai pembahasannya program linear. Jadi intinya beberapa soal sudah dibahas gitu aja ya. Nanti akan dilewati yang kalau soalnya sama. Kompetensi dasar dan pengalaman belajar. Kemampuan dasar ini kalian baca sendiri. Kita langsung saja pada istilah penting. Ada kendala atau keterbatasan, constraint ya. Constraint itu kendala atau keterbatasan. Ini adalah istilah-istilah yang kita gunakan di bab ini. Optimum atau maksimum atau minimum. Jadi optimum itu optimal, dalam bahasa Indonesia itu bisa maksimum, bisa minimum, nilai yang paling yang paling kita hendaki ya. Daerah layak, daerah jawab, daerah penyelesaian, garis lidik, dan titik optimum. Titik optimum, titik yang menyebabkan nilainya jadi optimum, bisa maksimum atau minimum ya. Diagram alir, flowchartnya ya, sistem persamaan linear dan pertidaksamaan linear. Ini adalah materi prasyarat ya, harus paham materi itu. Masalah otentik kita bawa ke program linear, artinya kita membuat model matematikanya. Nah, itu salah satu pekerjaan di bab ini. Masalah program linear nanti ada daerah penyelesaian, kendala program linear, dan fungsi objektif. Fungsi objektif bisa objektifnya untung penjualan atau biaya yang paling murah. Nah, itu fungsi objektifnya. Nanti bisa kita gunakan garis lidik ya. Garis lidik ini didapatkan dari fungsi objektifnya. Kemudian solusi masalah program linear bisa nilai maksimumnya atau minimumnya. Kalau kita mencari untung ya nilai maksimumnya, tapi kalau biaya pembiayaan kita mencari nilai minimumnya, kan gitu ya. Itu adalah common sense. Materi pembelajaran ya, pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kita harus menguasai pertidaksamaan linear dua variabel. Paling tidak persamaannya harus paham dulu. Terus bedanya persamaan dan pertidaksamaan apa? Kalau persamaan itu simbolnya sama dengan. Kalau pertidaksamaan bisa lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar ya, atau lebih besar sama dengan. Ini adalah simbol-simbol di pertidaksamaan. Kalau ini persamaan ya, kalau persamaan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kalau pertidaksamaan ruas kiri tidak sama ya. Ini pertidaksamaan. Konsep persamaan dan sistem persamaan linear dua variabel sudah kamu pelajari ya. Kalau lupa buka lagi, kita pelajari kelas 8 waktu SMP dulu. Dalam pertidaksamaan, prinsip yang ada pada persamaan juga kita gunakan dalam menyelesaikan pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Prinsip yang dimaksud adalah menentukan nilai variabel yang memenuhi pertidaksamaan dan sistem tidaksamaan tersebut ya. Apa yang disebut dengan variabel? Variabel adalah peubah ya, atau bisa kita ganti dengan anu. Nah, anu itu X itu anu. Anu bisa diganti apa saja kan gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai kasus yang melibatkan
pembatasan suatu hal. Contoh, lowongan kerja mensyaratkan pelamar dengan batas usia tertentu. Ya, minimal 15 tahun, berarti kalau di bawah 15 tahun nggak boleh. Ya, 15 tahun boleh. Ya, kata minimal itu sama dengan lebih besar sama dengan. Ya. Nah, batas nilai cukup seorang pelajar dinyatakan lulus dari ujian dan batas berat bersih suatu kendaraan yang diperbolehkan oleh Dinas Perhubungan. Perhatikan beberapa masalah pertidaksamaan berikut. Masalah 2.1. Santi berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia itu 250.000. Nah, uangnya cuman 250.000. Harga setiap barang di toko tersebut telah tersedia di daftar harga barang sehingga Santi dapat memperkirakan peralatan sekolah apa saja yang sanggup ia beli dengan uang yang dia miliki. Nah, ini kan kehidupan sehari-hari, tahu punya uang segini belanja apa ini. Nah, berdasarkan daftar harga, jika Santi membeli 2 seragam sekolah ya dan 3 buku, maka dia masih mendapatkan uang kembalian. Dapatkah kamu memodelkan harga belanjaan Santi? Ya, jadi alternatifnya seperti ini. Ini sudah ada di buku dengan pemisalan harga seragam sekolah adalah X. Ya, Pak Ali lebih suka biasanya seragam sekolah ya S gitu aja ya, dan buku itu B gitu aja. Tapi enggak apa-apa, kita ngikuti buku. Ya, di sini di buku itu Y. Ingat ya, seragam sekolah X dan buku Y, maka permasalahan di atas dapat dimodelkan sebagai berikut. Santi membeli 2 seragam. Ya, 2 seragam disimbolkan 2X karena X adalah seragam. Ya, harga seragam. Ya, X itu adalah seragam dan Y itu harga dari buku. Jadi 3 kali harga buku, ya 2 kali harga seragam ditambah 3 kali harga buku itu lebih kecil dari 250. Ya. Nah, atau boleh juga lebih kecil sama dengan sebenarnya, bukan lebih kecil. Kalau tepat 250 enggak apa-apa. Enggak ya, ada kembalian kok. Maaf, ada kembalian pasti lebih kecil ya. Di sini Santi membeli 2, dia masih mendapatkan uang kembalian. Jelas enggak boleh ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya sudah tidak ada kembalian ya. Oke. Untuk menentukan himpunan penyelesaian 2A, kita pilih nilai X dan D yang memenuhi 2A sehingga dapat disajikan. Nah, di sini alternatifnya di sini adalah seragam, di sini buku. Boleh jadi seragamnya harganya 20.000 dan bukunya harganya 5.000, maka 2 kali 20.000 adalah 40.000. Ya, ditambah 3 kali 5.000 adalah 15.000. Jadi 55.000. Masih ada uang kembali. Boleh jadi bukunya 30.000 dan seragamnya seragamnya 30.000 dan bukunya 6.000. Jadi 30 dikali 2 di sini masih dapat 60.000. Ya, ditambah 6.000 kali 3 18 ya, 18.000. Kalau jumlah 78.000 masih sisa. Boleh jadi seragamnya yang 40.000-an, bukunya yang 10.000, ya jadi 40 dikali 2 adalah 80.000, ditambah 10.000 dikali 3 30.000, masih sisa uangnya, ada kembaliannya. Boleh jadi ya seragamnya itu 50.000, kalau dikalikan 2 menjadi 100.000, ya 100.000, ditambah dan di sini bukunya yang 20.000 kali 3 60.000. 100.000 tambah 60.000 adalah 160.000 dan uangnya masih sisa dan seterusnya. Jadi alternatifnya banyak sekali. Ya. Tabel di atas masih dapat dilanjut hingga tak hingga banyaknya nilai X dan nilai Y yang memenuhi. Untuk mengisi tabel di atas diberikan penjelasan jika harga X sama dengan 0 dan Y adalah 90.000. Ya. Berikan penjelasan, X-nya 0, di situ kan 2X tambah 3Y, ya harus lebih kecil daripada berapa 250.000. Kalau X-nya 0 dan Y-nya 90.000, maka 3 kali 90 180 ya, 0 tambah 180 ya. 3 kali 9 27 maaf. 3 kali 9 27 270.000. Apakah ini lebih kecil dari 250.000? Ya, tidak cukup, uang tidak cukup. Ya, uang tidak cukup. Tidak cukup.
Ya, persamaan di sini jelas salah ya. 270 kan lebih besar daripada 250. Menurut kamu berapa harga paling mahal satu baju dan harga paling mahal satu buku yang mungkin dibeli oleh Santi? Berikan penjelasan untuk jawaban. Yang paling mahal ya untuk buku ya. Untuk buku paling mahal saat bajunya harganya 0, atau baju paling mahal ya, baju paling mahal saat buku kita kasih 0, jadi atau Y-nya 0, Y sama dengan 0. Jadi 2 dikali X tambah 0, kita cari X-nya ya, ini adalah 250.000 ya. Maka X adalah 250.000 bagi 2 ya, 125. Ya, X itu harus sedikit lebih murah dari 125 mungkin ya. Jawabannya X sama dengan 124.999 enggak sampai 205 ya. Nah, ini adalah harga yang mungkin ya, harga yang mungkin. Jadi atau X-nya tadi bukunya itu nyaris 0, nanti bukunya ketemunya berapa gitu. Jadi begitu juga saat kita mencari harga buku paling mahal, nanti X-nya dikasih 0, seperti itu cara kerjanya. Terus diambil nilai sedikit di bawahnya. Ya. Nah, dengan demikian pasangan X dan Y memenuhi doa dapat kita tuliskan dalam bentuk himpunan terbanyak nilai X, Y yang memenuhi ketidaksamaan ini. Ya. Tetapi kamu harus mempertimbangkan nilai X dan Y dengan realita yang ada. Secara geometris himpunan penyelesaian dapat diilustrasikan. Jadi secara geometris atau secara grafis ya, bisa digambarkan. Ini adalah garis putus-putus karena di sini tidak ada sama dengannya, garisnya putus-putus. Ya, ini daerah penyelesaian ya. Jadi untuk X-nya harga bukunya di sini maksimal berapa? 225.000 titik di sini. Ya, tapi tidak boleh titik di sini, sedikit agak ke kiri boleh. Jadi semua titik di sini adalah daerah penyelesaian. Ya, nah, gitu. Tadi 2x plus 3y kan sama dengan 250.000. Ya. Saat y-nya x-nya nyaris 0 ya, berarti 3y sama dengan 250.000 ya, dibagi ya. Nah, ini y-nya langsung aja 250.000 ya, berarti y-nya adalah 250.000 bagi 3, kurang lebih berapa? Coba kita pakai kalkulator ya. 250.000 ya dibagi 3. Ya, sekitar 83,33. Itu titik di sini. Ya, asal di bawah sedikit gitu boleh. Secara teori, tapi ya harus kita mencari kewajaran juga ya. Nah, keterangan gambar daerah yang tidak diarsir adalah yang memenuhi. Ingat ya, jadi ini daerah bersih yang memenuhi. Garis putus-putus bermakna tanda pertidaksamaan lebih besar atau lebih kecil ya. Kalau ini nanti digambar tidak putus-putus ya, ada sama dengannya ya, berupa garis lurus solid ya. Kalau ini putus-putus, tentunya kamu tahu alasannya kenapa garis putus-putus hanya di kuadran 1 ya, karena apa? Enggak mungkin buku itu negatif atau baju negatif ya, enggak mungkin ya. Kalau beli pasti positif. Oke. Dalam buku ini untuk semua grafik persamaan linear atau sistem pertidaksamaan linear, daerah bersih merupakan daerah penyelesaian. Jadi yang diarsir yang salah, diarsir yang salah, yang tidak diarsir yang benar ya. Jadi kita lebih enak menentukan daerah penyelesaiannya dengan melihat spasi ya. Pada grafik di atas kamu dapat menemukan tak hingga banyaknya pasangan X dan Y yang terletak pada daerah yang memenuhi. Misalnya X-nya 100.000, Y-nya 10.000, sedemikian sehingga kalau kita masukkan ke 2X ya, 2X plus 3Y, 2 dikali 100.000 adalah 200.000 dan 10.000 kali 3 adalah 30.000, kalau jumlah 230 ya, dan ini lebih kecil dari 250 ya, jadi masih memenuhi syarat. Tentunya kamu dapat memilih titik yang tak terhingga banyaknya yang terdapat pada daerah penyelesaian. Kita coba masuk pada masalah 2.2.
Pak Rianto seorang petani di Desa Magelang, memiliki lahan berbentuk persegi panjang seluas 600 meter persegi. Dia tidak menanam jagung dan kentang di lahan tersebut karena tidak selalu tersedia modal yang cukup. Pak Rianto tidak memungkinkan untuk mengolah seluruh lahannya. Akan tetapi ia ingin lahannya lebih luas ditanami kentang. Tentukan luas lahan yang mungkin untuk tanami jagung dan kentang. Ya, P untuk jagung, kenapa gak J saja ya, J dan K harus. Kok pakai P dan G ya sudah. Ya, P untuk jagung, ya, tadi pagung. G untuk kentang masih masuk lah ya, kentang. Dengan demikian, luas lahan yang ditanami jagung ditambah dengan luas lahan dan ditanami kentang, ya, ditambah dengan luas lahan yang ditanami kentang kurang dari atau sama dengan 600 meter persegi karena lahannya itu. Jadi jagung ditambah kentang itu harus sama dengan lebih kecil dari 600.000 ya luasnya. Secara matematis ditulis seperti ini, ya. Dan di sini ada keterangan lagi, kentangnya, Q-nya harus lebih besar daripada jagung, atau jagung kentang dikurangi jagung, Q dikurangi P, ini harus lebih besar dari 0. Dengan pengalaman menyelesaikan masalah 2.1 diharapkan akan mudah menentukan nilai P dan Q yang memenuhi persamaan 2B dan 2C. Ya, selengkapnya muat dalam tabel berikut. Jadi ini Q harus lebih besar dari P. Ini selalu lebih besar, dan kalau dijumlah ya harus lebih kecil sama dengan 600 meter persegi karena luas lahannya yang ada cuma ini. Ya. Ini ada sama dengannya. Karena luas lahan itu ya lahannya sendiri kan boleh ditanami. Ya, ini adalah alternatif penyelesaiannya. Nah, tabel 2.2 dapat kamu lanjutkan karena tak hingga banyaknya nilai P dan Q yang memenuhi secara geometris himpunan penyelesaian pertidaksamaan P plus Q sama dengan 600.000 ya. Nah, untuk ini saya tandai merah ya, ini untuk daerah merah dan ini untuk daerah yang biru ya. Q min P lebih besar dari 0. Nah, jadi tidak ada sama dengannya ya. Kalau yang merah ada sama dengannya. Lah, bagaimana cara menentukan DP-nya, daerah penyelesaiannya? Paling mudah ya, Pak Ali sarankan kalian pakai 0 sebagai referensi. Pakai 0 sebagai referensi. Ya, saat ini dimasukkan 0 ditambah 0 lebih kecil dari 600.000. Nah, ternyata memenuhi. 0 itu lebih kecil dari 600 ya, 600 meter persegi. Ya, jadi karena daerah 0 ini memenuhi, seluruh daerah yang di bawah garis ini memenuhi. Jadi yang diarsir yang daerah yang salah. Ya, jadi kalian arsir yang salah. Nah, untuk Q min P, ya jelas ya, Q-nya di daerah sini, P-nya di daerah sini. Agar Q lebih besar dari P, maka yang diarsir yang ke bawah. Ya, bisa dicoba-coba. Misalnya dicoba titik ini 100,0, oh ternyata 100 itu lebih besar dari 0 ya, padahal 100 miliknya P, berarti tidak memenuhi, yang tidak memenuhi di arsir. Jadi arsir yang tidak memenuhi, arsir yang tidak memenuhi. Nah, seperti itu. Sekali lagi diingatkan kembali, diingatkan sama buku. Diingatkan kembali bahwa daerah yang bersih atau daerah yang tidak diarsir adalah daerah yang memenuhi. Kita dapat mengambil suatu titik yang terdapat pada daerah penyelesaian, misalnya titik ini. Jangan diambil titik yang susah ya. Maka menjadi pertidaksamaan ini bernilai benar karena di sini 580 ini lebih kecil dari 60. Tentunya kamu dapat menuliskan titik yang tak terhingga banyaknya yang terdapat di daerah penyelesaian. Ya, P plus Q 600. Tapi saran dari Pak Ali, kalau mau ngarsir ambil titik 0,0 karena itu yang paling mudah dihitung ya. Jadi tips ya. Ambil titik 0,0 ya. Masalah lagi, kita cari masalah dan kita selesaikan intinya. Harlan mengikuti ujian Akpol, Akademi Polisi ya, pada tahun 2014. Sistem ujian yang selektif dan kompetitif mengharuskan setiap peserta ujian harus memiliki nilai gabungan tes tertulis ya, dan tes fisik ya, tulis sama fisik ya. Ini adalah 65. Bobot 0,6 untuk nilai tes tertulis dan 0,4 untuk
tes fisik, namun ya untuk setiap tes harus memiliki nilai minimal 55. Loh, setiap tes nilainya harus 55. Ya. Nyatakan masalah ini dalam simbol matematik, tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini agak kompleks ya. Nah, karena bobotnya beda. T dan F ini bobotnya beda. Tertulis itu 0,6 dan fisik 0,4. Jadi lebih dititik beratkan pada tertulisnya. Misalkan R adalah nilai tertulis oleh Harlen dan S adalah nilai fisik, ya lebih enak sebenarnya biasakan pakai T dan F gitu aja ya, tulis ya fisik. Jadi kita bayangkan ya itu enak. Jangan variabel yang lain. R dan S itu kurang enak menurut Pak Ali. Ya, tulis dan fisik. Diketahui bobot untuk setiap nilai tes adalah 0,6 dan 0,4. Untuk dinyatakan lulus, maka nilai gabungan tes tertulis fisik yang diraih Harlen minimal 65. Secara matematik dapat tuliskan 0,6 kali nilai tulisnya ditambah 0,4 kali nilai fisiknya, ini harus lebih besar dari 65. Ya, dan untuk nilai dari tes tulisnya itu nilai yang diizinkan antara 55 sampai 100 ya. Yang untuk tes fisiknya antara 55 sampai 100 juga. Nah, itu caranya ya. Nilai variabel R dan S memenuhi titik 2D dapat dinyatakan ini macam-macamnya. Kemungkinannya R dapat 55, S-nya dapat 90, ternyata dapat 69 dan ini lebih besar, ini lulus. Ya. Kalau R-nya 58 dan fisiknya 80 dikalikan ke sini ya, 0,6 kali 58 ya. Dapat nilai 69 gitu. Jadi 55 dikalikan 0,6, 90 dikalikan 0,4 terus dijumlahkan dapat 69 ya, caranya gitu. Apalagi semakin tinggi nilainya pasti semakin lulus. Ya. Nah, tentu kita dapat ini modelnya saya kopas sekalian aja. Jadi model ini penting. Bagian yang susah ada dua bagian penting ya. Dalam materi program linear. Satu, mengubah dari soal cerita ya menjadi model matematika ya, mengubah dari cerita menjadi model matematika ya. Yang kedua, dari model matematika terus kita gambar ya. Nah, ini kita kerjakan yang merah dulu. Yang merah ini apa ini ya? Yang merah ini di sini. Yang merah ini adalah sini. Jadi 0,6 R ada lebih besar sama dengan 65. Ya. Jadi cara mencarinya ya, saat S sama dengan 0 maka 0,6 R sama dengan 65 gitu ya. Jadi R sama dengan 65 bagi 0,6. Ya, 65 dibagi 0,6. Nah, seperti ini. 108,3, 108,3, 108,3. Jadi saat S-nya 0, R-nya 0,8,3, 108,3. Ini kan R ya. Nah, jadi 108,3 di sini posisinya. Begitu juga saat di sini S0 ya, sekarang R sama dengan 0, maka kita masukkan R-nya 0 langsung 0,4 dari S sama dengan 65 ya, maka S sama dengan 65 bagi 0,4. 65 dibagi 0,4. Nah, seperti ini. 162,5. 162,5. Jadi ini adalah titik 162,5. Ya. Nah, di sini adalah titik 108,3. Habis itu ditarik garis. Setelah ditarik garis, coba di sini kita masukkan 0,0. Ternyata 0 tambah 0 lebih besar sama dengan 65, memenuhi. Ya. 0,0 lebih besar dari 65. Tidak memenuhi, maaf, kok memenuhi. 0 kan masa lebih besar. Jadi karena tidak memenuhi justru kita arsir ke sini. Nah, gitu loh ya. Kita arsir ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang ini yang biru ya. Yang biru ini ngarsirnya
Misalnya R, ya kita main di R. R itu antara 55 sampai 100, di sini 55, ya 55, di sini 100. Yang tidak memenuhi, yang memenuhi yang tengah, yang tidak memenuhi diarsir. Yang tidak memenuhi diarsir. Nah, seperti ini. Ini juga yang tidak memenuhi kita arsir. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita main di S. S ya, antara 55 sampai 100. S itu yang sumbu Y, ya. Ini 100, di sini 55, yang tidak memenuhi kita arsir. Nah, sehingga daerah yang sama sekali tidak diarsir, daerah terang, inilah daerah penyelesaiannya. Seperti itu. Jika melihat daerah penyelesaian dari grafik di atas, seakan-akan hanya sedikit pasangan titik yang terdapat pada daerah penyelesaian tersebut. Hal ini yang menegaskan bahwa tidak cukup yang memberikan grafik atau gambar untuk bukti atau jawaban suatu masalah, tetapi kita masih dapat memilih titik-titik pada daerah penyelesaian sedemikian sehingga menjadikan pertidaksamaan 2C bernilai benar. Ya, misalnya ini R-nya 7,5 dan S-nya 70,2, ini benar. Ya, benar. Ya, berarti masih bisa masuk akpol ya. Tentu saja masih banyak masalah kontekstual yang dapat kita modelkan menjadi pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, masalah 2.1, masalah 2.2 dan masalah 2.3 dapat disimpulkan definisi pertidaksamaan linear dua variabel. Kita lanjutkan ya. Definisi 2.1. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang berbentuk seperti ini. Ya, bisa ini lebih kecil, ya, ini lebih kecil. Ini adalah lebih kecil sama dengan, ya, sama dengan. Kalau ini bacanya lebih besar, ini lebih besar sama dengan, ya, AX tambah BY lebih besar tambah C lebih besar sama dengan 0. Dengan A, B koefisien, A tidak boleh 0, B tidak boleh 0, koefisien ya, dan C konstanta, ya, X, Y variabel. Konstanta itu adalah angka yang tanpa ada variabel, koefisien angka di depannya variabel, ya. Nah, perlu kamu ingat bahwa untuk setiap persamaan linear dua variabel pada umumnya memiliki himpunan penyelesaian yang tak terhingga banyaknya. Nah, satu contoh lagi ya. Tentukan himpunan penyelesaian dan gambar grafik untuk setiap pertidaksamaan di bawah ini. Nah, di sini ada min 2x tambah y lebih besar sama dengan 5 untuk x dan y semua bilangan real. Alternatif penyelesaiannya dengan menguji nilai x dan y yang memenuhi ini, maka ya didapat persamaan ini. Cara mengujinya ya, Pak Ali sarankan min 2x tambah y lebih besar dari 5, min 2x tambah y lebih besar dari 5, gambar grafiknya ya saat x-nya dimasukkan 0 ya, maka y ya ini sama dengan 5. Untuk saat x-nya 0 y-nya 5. Jadi taruh sini aja. Saat x-nya 0 maka y-nya sama dengan 5. Ya, jadi 0 tambah 5 sama dengan 5 gitu ya. Jadi titiknya di sini. Saat y-nya 0 maka x-nya ya, jadi y-nya 0 maka min 2x sama dengan 5 kan gitu ya. Jadi x sama dengan 2,5 ya, 2,5 minus. Nah, di sini 2,5 ini minus, di sini 5. Kemudian kita gambar garis, karena di sini tidak ada sama dengannya, garisnya putus-putus. Kemudian kita cek min 2x tambah y lebih besar dari 5. Kalau kita masukkan ke titik 0,0 yaitu titik di sini ya, 0 tambah 0 lebih besar dari 5. Kan salah. Karena salah ya, tidak memenuhi, justru kita arsir ya, kita arsir yang tidak memenuhi. Oke, contoh yang lain bawahnya. Nah, ini baca sendiri ya, kurang lebih sama dengan yang paling terangkan. Nah, soal berikutnya, contoh berikutnya ini, jadi agak panjang. Oh ya, di sini ada enggak anunya? Oh, enggak di. Oke, yang B. Di sini Pak Ali akan kopaskan lagi biar enak kita bahasnya. Nah, ini dikopaskan. Nah, langsung kita bahas di sini. Nah,
Agak saya geser ke atas sedikit. Nah, di sini ya. Oke. Untuk ini kita akan tandai ini dengan warna merah. Kita pakai tinta merah untuk menjelaskan itu. Ya. Atau kita pilih di sini ya. Oke. Ya, ini kebetulan merah sudah benar. Nah, di situ persamaannya 4x min 5y lebih kecil dari 30. 4x min 5y lebih kecil dari 30. Saat x sama dengan 0, maka min 5y sama dengan 30, 30 maka y-nya adalah min 6. Jadi ini adalah min 6. Saat x-nya 0, y-nya min 6. Saat y-nya 0, y sama dengan 0, ya, maka 4x lebih kecil dari atau sama dengan 30, langsung aja. Sama dengan 30. Maka X-nya adalah 30 bagi 4, 30 bagi 2, 15, 15 bagi 2, 7,5. Positif. Di sini adalah 7,5. Kemudian kita tarik garis. Terus kita masukkan 0,0 di sini. Kita masukkan 0,0, 0,0 ya. 0 dikurangi 0 yaitu 0 ya. Sama dengan 0 dan ini lebih kecil dari 30. 0 lebih kecil dari 30 benar. Berarti titik ini adalah daerah yang benar. Berarti yang diarsir daerah yang salah. Nah, ya, untuk yang ini gampang saja. Nilai X antara 0 sampai 10 sampai 30 ya, kita ambil titik 10 sampai 30 ya. Dari 10 sampai 30, sebelum 10 kita arsir ya. Setelah 30 kita arsir. Ya, setelah 30 kita arsir ya, daerah sini. Dan untuk yang satunya lagi saya pakai tinta biru. Nah, Y-nya antara 10 sampai 30 juga. Yang ini adalah sumbu Y. Yang kurang dari 10 kita arsir ya. Yang lebih dari 30 juga kita arsir. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Ya. Oke, ini sama kalau dibaca dengan penjelasan Pak Ali tadi harusnya. Nah, jadi himpunan penyelesaian yang mungkin itu akan banyak ya, pokoknya kita coba-coba di daerah sini pasti merupakan himpunan penyelesaian. Nah, contohnya diterangkan di sini ya. Pertidaksamaan X tambah 3Y 30 artinya kita harus memikirkan bilangan X dan Y sedemikian yang paling kecil 30. Jelasnya tak hingga banyaknya. Jadi itu penyelesaiannya ini. Oke. Ini ini soal yang C, ini soal yang C. Yang C belum ya. Tadi ada 3 soal. Sebentar, mana soal? Nah, ini yang C. X tambah 3Y lebih besar dari 30 dan bilangan real ya. Yang C dibahas mulai mana ini di buku? Nah, ini ya. Nah, di sini. Nah, ini. Persamaan ini ya, saya pindah ke sini. Nah, oke. Jadi untuk menyelesaikan ini kalian kalau mau bikin garisnya ya, caranya tentukan titik-titik potongnya atau titik potong ya, tipot biasanya gitu ya. Saat X-nya sama dengan 0, maka 0 tambah 3Y, 3Y sama dengan 30 dan Y-nya sama dengan 10. Ketemu Y-nya 10 di sini. Saat Y sama dengan 0 ya, Y sama dengan 0 maka X-nya sama dengan 30, berarti 30. Terus dihubungkan, terus dicek 0,0. Ya, 0,00 lebih besar dari 30. Ya salah, nggak mungkin. Karena nggak mungkin ini salah, maka justru kita arsir. Yang tidak kita arsir adalah daerah terang, yaitu daerah penyelesaiannya. Ya. Pertanyaan kritis, apakah semua pertidaksamaan memiliki himpunan penyelesaian? Berikan penjelasan atas jawaban. Mungkin aja tidak.